Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Video ini dibuat untuk memenuhi laporan pemrograman framework. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang penggunaan middleware. Middleware dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Nah, dalam penggunaan middleware, kita akan membuat dua buah middleware, yaitu checkislogin dan checkrole. Nah, yang pertama kita akan membuat checkislogin. Kita akan menjalankan PHP Artisan make middleware checkislogin. Itu kita jalankan di sini. Nah, di sini setelah kita jalankan, nanti dia akan masuk file baru di app http middleware dan masuk ke checkislogin. Nah, di sini sudah ada. Nah, posisinya itu akan masih kosong, hanya ada return next request saja. Maka kita akan menambahkan if out check-nya. Nah, dan jangan lupa untuk mengimport out-nya. Selanjutnya, kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Kita buka terlebih dahulu file app yang ada di direktori Bootstrap. Ini dia. Lalu kita akan menambahkan with middleware dengan alias checkislogin class. Nah, karena kita belum buat check roll, jadi check roll-nya nanti diabaikan saja terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kita akan mendaftarkan middleware yang baru dengan menulis kode berikut. Ini dia, sama seperti di sini. Nah, setelah kita mendaftarkan checkislogin-nya, jangan lupa diimpor checkislogin dan juga middleware-nya diimpor. Selanjutnya itu, kita akan mendapat kita akan kita dapat memanggil root-nya dengan cara berikut. Dengan penerapan root untuk dashboard, itu kita juga bisa menggunakan penerapan satu-satu root atau kita untuk menggunakan group root. Nah, untuk dashboard saya akan menggunakan satu root saja. Kita masuk ke root-nya, lalu pada bagian dashboard, nih kita menggunakan nih, kita akan menambahkan middleware checkislogin dari sini. Ini penambahannya terletak di sini. Nah, untuk root group itu saya gunakan mulai dari pelanggan, mitra, dan juga user. Nah, kalau untuk root group, pertama kita panggil di sini, rootnya di atas pelanggan ini. Ini dia, lalu kita buka kurungnya, lalu kita tutup pada bagian sini. Tutup pada bagian sini. Akan menggrupkan middleware untuk pelanggan, mitra, dan juga user. Penggunaan middleware ini sama saja dengan outcheck semalam. Kita akan masuk dengan login terlebih dahulu pada dashboard. Selanjutnya kita akan masuk ke check role. Middleware check role ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Sebelum melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user. Kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan perubahan tabel. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan tabel user dengan menggunakan PHP Artisan make migration add role column on user table. Kita masukkan ke terminal, maka akan muncul ini baru, tabel baru. Ini. Nah, pada function up-nya kita dapat mengisi skema table usernya dengan string role. Nah, selanjutnya itu di bagian down-nya kita dapat mengisi juga skema tabelnya. Lalu kita menjalankan migration PHP Artisan Migrate di terminal ini juga. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolom baru. Lalu pada bagian modelsnya kita tambahkan juga di sini user. Nah, kita tambahkan role-nya di sini. Selanjutnya itu, pada modal user, itu sudah kita tambahkan pada bagian fillable-nya agar formnya role-nya dapat diisi. Lanjut, pada form dan function, create, update, edit untuk menambahkan isian validasi input dan role.
kita masuk ke controller, user. Nah, pada bagian store, ini kita tambahkan role-nya, role required in administrator pelanggan mitra. Terus di bagian datanya juga kita tambahkan role-nya. Lalu pada bagian update, kita juga tambahkan role yang baru. Ini dia. Lalu selanjutnya itu tambahkan ini juga role-nya. Lalu pada bagian view-nya juga kita ubah. Pada bagian view itu ada di bagian user index. Pada bagian indeksnya kita tambahkan kolom untuk role-nya. Lalu kita tambahkan penamaannya juga. Terus kita pada bagian create-nya itu kita tambahkan role-nya juga. Nih role-nya. Lalu kita tambahkan pada bagian edit, pada view editnya juga. Nih role. Nah, list data yang tampil pada tabel user di indeks tambahkan kolom role. Nah, maka bagian ini akan menjadi seperti ini. Setelah user memiliki data role, kita akan mulai membuat middleware. Silakan eksekusi perintah berikut. Nah, kita akan membuat PHP Artisan Make Middleware Check Role pada bagian terminal sini. Nah, maka akan muncul middleware baru di app middleware media check role-nya. Lalu kita akan terapkan kode berikut dengan menerapkan if out check, lalu return abort 403. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan pada bagian middleware dengan alias di Bootstrap app. Nah, kita balik lagi ke Bootstrap app. Lalu tadi kan hanya ada check is login yang pertama. Kita tambahkan lagi yang bagian check role-nya. Lalu kita terapkan pada root yang diinginkan. Contohnya pada root user. Nah, pada root user kita tambahkan lagi root untuk check role-nya. Yang tadi kita hanya menambahkan untuk check is login. Nah, sekarang kita akan menerapkan untuk user dengan cara root group. Ini dia, root group, check role administrator function. Jadi, pada bagian sini, check role-nya itu role dengan kepemilikan administrator yang bisa masuk ke dalam user ini. Hanya yang bernama administrator saja. Dengan penerapan middleware check role, administrator yang kita buat, maka hanya user dengan role administrator yang dapat mengakses root user. Nah, dengan penerapan check is login tadi, kita akan masuk ke dashboard admin. Nah, kita akan login terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk tadi dengan menambahkan usernya. Login. Nah, ini untuk penggunaan check is login. Nah, di sini kita bisa masuk ke user, mitra, pelanggan. Nah, pada bagian user, itu saya hanya menambahkan bagian Bella dan admin ini. Dengan administratornya yaitu Bella dan juga pelanggannya yaitu si admin. Nah, untuk Bella, kan tadi kita hanya bisa memperbolehkan administrator yang masuk ke dalam bagian user. Coba kita log out, lalu kita masuk menggunakan yang admin ini. Admin ini yang merupakan pelanggan. Kita log out. Lalu kita masuk sebagai admin yang merupakan role-nya yaitu pelanggan. Maka kita login. Lalu kita masuk ke user. Maka 403 forbidden. Karena yang diizinkan hanya merupakan check role yang role-nya administrator. Selanjutnya, kita menggunakan database seeder. Database seeder merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Biasanya digunakan untuk data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi data, dan juga digunakan untuk data uji coba seperti data dummy untuk pengujian aplikasi. Nah, kita akan meng-create super admin user. Kita akan menggunakan database seeder untuk membuat data awalan super admin. Nah, karena saya menggunakan administrator, maka saya menggunakannya PHP Artisan Make Seeder Create Administrator User. Maka akan muncul pada bagian database, pada bagian seedernya, yaitu ini dia, Create Administratornya. Lalu ditambahkan ini user create,
make. Lalu kita jangan lupa importkan usernya dan juga hashnya. Di sini saya akan membuat database seeder. Dia akan muncul nanti yang namanya Nabila Syarani. Lalu saya akan menjalankan perintah berikut. PHP artisan db sheet class create super admin user. Nah, kalau saya create administrator. Nah, maka ketika dijalankan, dia akan muncul pada bagian sini. Yang bagian Nabila Syarani, Nabila PCRACID, dan juga dengan administrator. Itu dia. Lalu, kalau ingin membuat dummy pelanggan, kita akan membuat 1000 data pelanggan sebagai data dummy. Kita akan membuat file baru, copy bagian sini untuk pelanggan, lalu kita pastikan di terminal. Nah, maka akan terbentuk sebuah file baru pada bagian seeder, yaitu ini dia. Lalu kita akan mengisi range-nya, yaitu kita akan membuat 1000 data dummy untuk tabel pelanggan. Ini dia range-nya dari 1 sampai 1000. Lalu kita akan menyesuaikan nama dan juga kolom-kolom lainnya. Maka untuk menjalankannya, kita akan membuat PHP Artisan DB seed class create pelanggan dummy. Maka nanti dia akan terdapat seeding database, maka itu sudah sukses. Untuk kita lihat di pelanggan, maka sudah ada data sebanyak 1000 pelanggan. Karena sebelumnya sudah saya ada gunakan beberapa pelanggan, maka dia menjadi lebih 1000. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat data dummy untuk mitra dan juga dummy untuk user. Nah, untuk dummy mitra itu kita jalankan terlebih dahulu PHP Artisan make seeder create mitra dummy, kita jalankan di controller, maka akan muncul file baru dengan nama create mitra dummy. Nah, di sini saya hanya menggunakan dummy-nya yaitu 100 data, yaitu terus di sini kita tambahkan kolom-kolomnya, ini dia dengan penanda fakernya. Lalu kita jalankan PHP Artisan DB seed class create mitra dummy pada PHP pada terminal ini, lalu akan muncul DB seed-nya. Maka kita lihat pada bagian mitra apakah sudah muncul datanya. Nah, di sini sudah terdapat banyak mitra, 100 mitra yang masuk. Nah, selanjutnya saya akan membuat data dummy untuk user. Nah, kita buat juga yaitu PHP Artisan make seeder create user dummy. Di bagian terminal ini, maka akan muncul file baru user dummy. Nah, kita tetapkan range-nya. Di sini saya tetapkan 100. Lalu saya tetapkan di sini name-nya, kolom-kolomnya. Ini dia. Lalu saya akan menjalankan PHP Artisan di visit-nya. Nah, dia akan muncul seeding database nantinya. Lalu kita lihat di sini pada bagian user. Nah, usernya sudah muncul 100 data. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.